penasaran jadi pengetahuan. Pernah nggak kamu ngelihat seorang laki-laki, tubuhnya laki-laki, suaranya laki-laki, tapi gerak tangannya, gerak tubuhnya lemah gemulai, cara bicaranya halus, dan tingkahnya lebih mirip seperti perempuan? Di Indonesia, orang seperti ini sering disebut dengan boti, atau banci, atau bencong. Dan kita sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang laki-laki punya sifat feminin seperti itu? Apakah ini pengaruh lingkungan, pengaruh teman, kerasukan jin, atau ada sesuatu dalam tubuh mereka yang berbeda sejak lahir? Pertanyaan itu sebenarnya jauh lebih dalam daripada yang terlihat, lebih rumit, lebih gelap, lebih kompleks, dan lebih ilmiah daripada yang dibicarakan orang di permukaan. Kamu mungkin gak sadar, tapi fenomena boti bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di era TikTok. Fenomena ini sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal konsep gender. Yang membuat perbedaannya cuma satu hal. Dulu orang tidak punya ilmu untuk menjelaskannya. Tetapi kini ilmu biologi, ilmu psikologi, dan neuroscience telah berkembang begitu jauh, sehingga kita akhirnya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seorang laki-laki yang tumbuh dengan ekspresi feminim. Saat bicara tentang boti, sebagian orang langsung menilai, menghakimi, dan mengaitkannya dengan moral atau agama. Tapi kalau kita benar-benar ingin memahami fenomena ini secara mendalam, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum mengenal ilmu pengetahuan sama sekali. Di masa itu, segala sesuatu yang tidak dimengerti dianggap berasal dari roh atau makhluk halus. Tidak ada konsep hormon, tidak ada pengetahuan tentang sistem syaraf, tidak ada riset tentang perkembangan otak janin. Jadi sangat wajar jika dulu laki-laki feminim dianggap kerasukan roh perempuan atau terkena pengaruh goib. Karena apalagi yang bisa digunakan sebagai penjelasan? Tetapi ketika sains berkembang, terutama biologi dan neuroscience, kita mulai menemukan fakta-fakta menarik yang menjelaskan bahwa ekspresi gender manusia tidak sesederhana laki-laki yang maskulin dan perempuan yang feminin. Ternyata di tubuh kita, terutama saat kita masih menjadi janin, ada proses panjang yang menentukan bagaimana tubuh kita terbentuk, bagaimana otak kita berkembang, dan bahkan bagaimana cara kita merespon dunia. Dan proses itu bisa berbeda pada setiap individu. Beberapa laki-laki terlahir dengan tubuh maskulin, tetapi otaknya berkembang dengan pola yang lebih mirip seperti otak perempuan. Bahkan sebelum mereka lahir, saat mereka masih berada di dalam rahim, struktur syaraf mereka sudah berjalan ke arah yang berbeda. Bukan salah mereka, bukan pilihan mereka, bukan pengaruh setan, bukan pula penyakit, tetapi sebuah variasi biologis yang selalu ada sepanjang sejarah manusia. Gender tidak pernah terbentuk secara tunggal. Ia lahir dari interaksi yang rumit antara gen, hormon, perkembangan otak, dan lingkungan. Ketika janin mulai berkembang, kromosom menentukan arah dasar pembentukan tubuh. Kromosom XY akan mengarah pada tubuh laki-laki, sedangkan kromosom XX menentukan tubuh perempuan. Tapi itu baru pondasi fisik. Yang lebih menentukan pola maskulin atau feminim adalah hormon yang dialirkan ke otak janin. Testosteron adalah hormon yang membentuk kedua hal itu, tubuh maskulin dan otak maskulin. Namun, tidak semua janin laki-laki mendapatkan kadar hormon yang sama. Ada yang kadarnya lebih rendah, ada yang otaknya lebih sensitif, atau justru ada yang kurang sensitif terhadap hormon, dan ada yang reseptornya berbeda, sehingga otaknya tidak merespon testosteron sebagaimana mestinya. Akibatnya, walaupun tubuhnya tumbuh sebagai laki-laki, beberapa bagian otaknya mengambil pola yang berbeda. Beberapa bagian otaknya mengambil pola yang lebih dekat dengan otak perempuan. Ini bukan teori. Ini merupakan hasil penelitian neuroscience yang bertahun-tahun telah diteliti, yang menunjukkan bahwa struktur dan koneksi saraf pada sebagian laki-laki feminim memang berbeda sejak awal. Kita biasanya menyebutnya sebagai biological feminine brain pathway, jalur perkembangan otak feminim yang muncul di dalam tubuh laki-laki.
Sam Smith adalah contoh paling terbuka di dunia musik. Dulu ia tampil maskulin, berusaha sesuai standar, bahkan memaksakan diri menjadi laki-laki yang keras, macho dan kuat. Tetapi semakin ia dewasa, semakin jelas bahwa ia tidak bisa terus memainkan peran yang bukan dirinya. Ia pernah mengaku bahwa sejak kecil ia merasa berbeda, merasa lebih lembut, lebih sensitif, dan lebih ekspresif. Namun ia menahannya karena budaya sekitarnya mengajarkan bahwa laki-laki harus keras. Pada akhirnya tekanan itu terlalu besar dan ia memilih hidup sebagai dirinya sendiri. Seseorang yang di dalam psikologinya memang lebih feminin. Apa yang terjadi pada Sam Smith sebenarnya sejalan dengan banyak studi neuroscience. Seseorang bisa lahir dengan tubuh laki-laki, tetapi memiliki sensitivitas hormon, pola otak, dan respon emosional yang lebih feminin. Dan itu bukan karena lingkungan saja, melainkan karena fondasi biologis yang sudah terbentuk sejak ia masih janin. Setelah seseorang tumbuh, pergaulan, keluarga, dan sosialisasi mulai ikut membentuk ekspresi gendernya. Anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan perempuan atau yang dari kecil diajarkan untuk meniru kelembutan bisa memperkuat pola feminim dalam dirinya. Tapi, lingkungan tidak pernah menjadi penyebab tunggal. Ia hanya memperkuat fondasi yang sudah ada sejak lahir. Otak manusia punya sistem yang disebut dengan mirror neuron. Saat kita melihat seseorang melakukan sesuatu, otak kita ikut aktif seolah-olah kita sendiri yang melakukan tindakan itu. Inilah alasan seseorang remaja bisa meniru gaya influencer yang ia tonton setiap hari. Tetapi proses ini hanya kuat jika sejak awal bagian diri dari mereka yang selaras dengan perilaku tersebut. Apakah fenomena boti menular? Pertanyaan ini seringkali muncul. Jawabannya, tidak menular secara biologis, tetapi bisa menyebar secara psikologis, terutama pada remaja yang identitasnya masih labil. Ini mirip proses belajar sosial. Kita meniru apa yang sering kita lihat. Kita menyesuaikan diri dengan kelompok tempat kita diterima. Tetapi, seseorang yang maskulin kuat biasanya tidak akan berubah menjadi feminim hanya karena berteman dengan laki-laki feminin. Sebaliknya, remaja dengan kepribadian sensitif atau fondasi biologis tertentu jauh lebih mudah terpengaruh dan menemukan ekspresi yang terasa cocok dengan dirinya. Sains menjelaskan bahwa preferensi seksual dan peran dalam hubungan bukan sekedar suka apa, tapi tentang bagaimana otak merespon rangsangan. Limbik sistem mengatur rasa nyaman, rasa aman, dan cara seseorang merespon sentuhan. Pada sebagian laki-laki dengan pola otak feminin, peran reseptif terasa lebih natural secara neurologis. Ini bukan karakter buruk, bukan penyimpangan moral, dan bukan keputusan instan, tapi bagian dari struktur otak yang terbentuk sejak prenatal, lalu dipengaruhi pengalaman hidup, trauma, dan penerimaan diri. Di Indonesia, konteks budaya dan agama sangat kuat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap fenomena boti harus seimbang, bukan menormalisasi, bukan pula membenci. Yang paling sehat adalah memahami bahwa mereka tidak memilih kondisi ini. Banyak dari mereka memikul konflik batin bertahun-tahun. Banyak yang berusaha tampil maskulin tapi gagal, dan banyak pula yang tersakiti oleh masyarakat. Mereka tidak perlu diserang, tapi tidak perlu dipromosikan sebagai gaya hidup. Yang mereka butuhkan adalah ruang aman untuk menjalani hidup dengan tenang, tanpa harus dijadikan bahan hiburan atau olok-olok. Tetapi masyarakat pun berhak menjaga norma tanpa menyakiti orang lain. Ini sikap yang paling dewasa, ilmiah, dan manusiawi.